Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Akila dari kelas atau program studi teknik industri. Di era disrupsi teknologi ini, industri konstruksi nggak lagi mengenal cuma batu bata, semen, tapi ada satu teknologi yang mengubah cara kita merencanakan, membangun, dan mengelola gedung atau suatu bangunan yang akan dibangun, yaitu namanya adalah Building Information and Modeling, atau bisa disingkat dengan BIM. Nah, di dalam BIM ini ada tingkatan dimensi yang memiliki perannya atau fungsinya masing-masing. Dan di video kali ini saya akan fokus ke salah satu tingkatan di dalam BIM, yaitu 4D BIM. Nah, sebelum masuk ke pembahasan 4D BIM, kita pahami dulu apa itu BIM. BIM atau Building Information Modeling adalah sebuah proses kolaboratif berbasis model digital yang menyimpan seluruh informasi proyek dalam satu platform terintegrasi. Yang ada database terpusat, yaitu geometri, material, spesifikasi, dan metadata. Ada kolaborasi lintas disiplin, contohnya yaitu arsitektur, struktur, MEP, dan kontraktor. Dan ada revisi versi terkontrol untuk pengambilan keputusan yang cepat. Nah, di dalam BIM ada 6 jenis tingkatan. Yang pertama ada 2D, yang fokusnya pada gambar tradisional, denah potongan, yaitu tampak dokumen administrasi dasar. Yang kedua ada 3D, yaitu fokus pada model visual yang dapat diputar dan dieksplorasi dasar kolisi dan kuantifikasi. Yang ketiga ada 4D. 4D adalah gabungan dari 3D dan waktu, yaitu untuk mengintegrasi jadwal, sehingga setiap elemen punya urutan pelaksanaan. Yang keempat ada 5D, yaitu estimasi biaya terhubung ke elemen model yang memungkinkan estimasi dan tracking biaya otomatis. Yang keenam ada 6D yang berfokus pada analisis stabilitas atau energi untuk keputusan desain yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada 7D, yaitu manajemen fasilitas pasca konstruksi, pemeliharaan manual, operasi, dan life asset. Nah, selanjutnya kita pindah ke 4D, yaitu pokok bahasa. Nah, pokok bahasan utama kita 4D dalam BIM itu berfokus pada mengintegrasikan model 3D dengan jadwal proyek. Intinya memberi waktu pada setiap elemen model sehingga proses konstruksi dapat disimulasikan sebelum pekerjaan lapangan dimulai. Proses kerjanya singkat. Yang pertama ada membuat map komponen 3D ke aktivitas jadwal. Yang kedua ada menggunakan software, contohnya seperti Navisworks, Synchro, dan Autodesk BIM 4D. Dan yang ketiga ada hasil, yaitu visual time lapse virtual yang menampilkan pembangunan sesuai timeline. Nah, ini contoh demo visual pada simulasi 4D. Yang pertama ada foundation dilaksanakan atau dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua ada ground floor pada minggu ketiga dan minggu keempat. Dan selanjutnya ada overfloors yang dilaksanakan pada minggu kelima atau minggu keenam.
Dan selanjutnya ada picket dan finish, dilaksanakan pada minggu terakhir. Nah, selanjutnya ada manfaat BIM. BIM ada 4 manfaat BIM. Yang pertama ada deteksi konflik jadwal, yaitu untuk mengidentifikasi overlap aktivitas sebelum terjadi di lapangan untuk mengurangi rework dan penundaan. Selanjutnya ada komunikasi stakeholder, yaitu untuk memvisualisasi animasi 4D untuk memudahkan pemilik dan investor memahami progres tanpa mempelajari gen kompleks. Selanjutnya ada optimalisasi sumber daya, yaitu penempatan kren, pengiriman material, dan alokasi tenaga kerja dapat disimulasikan untuk referensi. Dan terakhir ada perencanaan keselamatan, yaitu untuk identifikasi area berisiko dan rencana mitigasi lebih awal untuk mengurangi kecelakaan saat bekerja atau saat membangun bangunannya. Contoh kasus singkatnya adalah yaitu proyek terminal besar dengan ribuan komponen dan jadwal ketat. Nah, pada ini masalah awalnya adalah clash antara pemasangan MIP dan progres struktur. Solusi dari 4D adalah mensimulasikan urutan kerja, menggeser aktivitas MIP 2 minggu sebelumnya sehingga tidak menunggu struktur selesai. Hasilnya, pengurangan downtime, penurunan konflik lapangan, dan percepatan penyelesaian time milestone utama. Ini adalah contoh-contoh teknik dan tools yang dapat digunakan yang selalu digunakan oleh 4D BIM. Ada Navisworks untuk integrasi model multidisiplin dan simulasi team base. Ada Syncro yaitu fokus 4D, Scolding, manajemen sumber daya, dan analitik progress. Dan ada juga Autodesk BIM 4D, kolaborasi cloud dan integrasi dengan tool estimasi Q&A. Ini adalah contoh paduan teknis singkatnya, bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya ada resiko dan hambatan implementasi pada BIM 4D atau 4D, yaitu data tidak konsisten antara disiplin sampai pada pemetaan aktivitas yang berakibat gagal. Yang selalu ada kebutuhan sumber daya manusia terampil untuk pemodelan BIM, waktu dan biaya awal integrasi sistem dan pelatihan, dan ada resistensi perubahan proses kerja di lapangan. Nah, sebelum masuk kesimpulan, kita lihat dulu video pada contoh penerapan 4D BIM pada pembangunan konstruksi.
Selanjutnya kita dapat simpulkan bahwa 4D BIM dapat mengubah perencanaan dari statis menjadi dinamis, yang menghubungkan model 3D dengan jadwal sehingga resiko lebih kecil, sumber daya lebih optimal, dan komunikasi lebih jelas. Yaitu dengan memulai pilot, pilih paket pekerjaan teknik kontrol untuk uji, standarisasi, yaitu menerapkan naming, coding, dan format, dan melatih tim, pelatihan software 4D, dan proses kolaboratif lintas disiplin. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.